Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, begitu juga kepada kita selaku pengikutnya, selaku umatnya yang selalu setia mengikuti milahnya atau ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin siswa-siswi SMAN 1 Cibeber yang Bapak banggakan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam satu waktu, walaupun tidak dalam proses tatap muka, namun dalam proses online. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebenaran, dan mengingatkan dalam kesabaran. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Bapak sebagai pemateri yang dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana cara meningkatkan mutu atau kualitas spiritual kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai hamba yang lemah, kita tidak lepas dari kebutuhan kita kepada orang lain, terlebih kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus menumbuhkan nilai-nilai spiritual, menggali potensi, dan selalu mengasah diri agar kualitas spiritual kita semakin baik dan berkembang dari hari ke hari. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi SMAN 1 Cibeber yang Bapak banggakan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan sikap spiritual dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan beribadah. Berbicara tentang ibadah, sebagai hamba yang lemah, maka tentunya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga, proses penciptaan kita sebagai manusia itu tidak lepas adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berbicara tentang ibadah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak tertarik untuk menyampaikan ibadah, salah satu ibadah yaitu ibadah sholat. Kenapa Bapak harus menyampaikan atau tertarik dengan pemaparan ibadah sholat? Baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, itu adalah bagian dari satu kewajiban, terutama ibadah fardu atau sholat fardu itu adalah satu kewajiban, baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya maupun subuh. Itu adalah suatu kebutuhan yang kita tidak lepas dari kebutuhan terhadap sholat. Kenapa? Karena sholat adalah sebagai salah satu proses interaksi antara hamba
dengan Robnya atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian semua siswa-siswi SMA N1 Cibeber dalam kesempatan yang berbahagia ini atau dalam detik yang berbahagia ini masih tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat. Kenapa sholat adalah suatu kebutuhan? Karena dengan sholat insya Allah segala perbuatan kita akan terjaga, terutama perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Dan jangan lupa, seseorang yang beristiqomah dalam melaksanakan sholat, tentunya insya Allah Allah menjamin akan memberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, dan perlu kita renungkan juga, sebagaimana yang kita maklumi bahwa kita hidup tidak hanya di dunia ini saja, di kehidupan berikutnya salah satu amalan yang akan ditanyakan yang pertama kali yaitu ibadah sholat kita. Kalau perkara sholat yang ditanyakan dan kita lolos darinya, insya Allah amalan-amalan berikutnya akan mudah untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah membiasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena jawabannya adalah Allah adalah sifat Rahman dan sifat Rahim, memberikan segala kebutuhan apa yang kita butuhkan. Maka dari itu ada keterangan dalam surat Ibrahim ayat 7 menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya apabila kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan apabila engkau mengingkarinya, niscaya azabku sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa terhindar dari orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah dan senantiasa selalu bersyukur kepadanya. Maka dari itu, syukurilah apa yang ada dalam diri kita. Syukurilah apa yang kita miliki. Syukurilah apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, apa yang telah Allah takdirkan itu tidak akan lepas dari kemampuan kita untuk bisa menyukurinya dan bisa menerimanya. Maka dari itu, pupuklah rasa syukur sehingga kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan karunia yang lebih besar darinya. Yang ketiga adalah membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Ada beberapa hal yang menarik sebagaimana tuntutan agama yang diajarkan, yang mengajarkan pada kita semua bahwa sebelum kita memulai pekerjaan, katakanlah kalian sebagai siswi SMA N1 Cibeber, sebelum belajar sebaiknya kita jangan melupakan doa. Di sini Bapak akan menyampaikan doa sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu adalah doa sebelum kita memulai pelajaran atau sebelum kita belajar. Di sini juga Bapak ingin menyampaikan doa setelah melaksanakan kegiatan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinnal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinnal batila batila warzuqna ijtinabah. Itulah doa setelah kita melaksanakan kegiatan belajar. Maka dengan ini mudah-mudahan dengan melaksanakan atau dengan membiasakan berdoa sebelum dan sudah belajar, senantiasa ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik untuk diri sendiri, agama ataupun negara, dan semoga selalu mendapatkan keberkahan. Demikian paparan singkat dari Bapak. Semoga dengan proses online ini kalian tetap bersemangat
tetap bisa menjaga diri dan beristiqomah dalam sholat dan terus bersyukur, dan begitu juga selalu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan belajar. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar dari Allah dan yang salah dari Bapak pribadi. Dan jangan lupa, sebagai tugas tambahan, kalian harus membentuk atau membuat dalam satu video yang kontennya itu adalah tadi yang Bapak sudah sampaikan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, dan nanti harus dikumpulkan sesuai dengan arahan dari panitia. Demikian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.